Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Setiap muslim pasti dia mengaku cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memang cinta kepada Rasul itu kewajiban setiap muslim. Bahkan wajib setiap muslim mencintai Rasul lebih dari segala-galanya. Rasul pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang memiliki 3 perangai dalam dirinya, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Di antaranya kata Rasul, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu wajib bagi dirinya mencintai Allah dan Rasul lebih daripada kecintaannya kepada selain keduanya. Rasul juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Itu adalah kewajiban setiap muslim mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun permasalahannya, ma'asal muslimin, apakah cinta kita kepada Rasul hanya sekedar pengakuan belaka? Apakah cinta kita kepada Rasul hanyalah ucapan di bibir semata? Tentunya tidak, ma'asal muslimin. Kalau sekedar pengakuan belaka, maka terkadang gak ada bedanya dengan orang-orang munafikin yang mereka juga mengaku bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka oleh karena itulah, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, harus kita buktikan. Dengan apa? Yang pertama, yaitu kita meyakini, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Abdullahi wa Rasuluh, yaitu meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi yang kita disunahkan membacanya setiap hari Jumat. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku hanyalah manusia, hamba Allah sebagaimana kalian, dan sekaligus diwahyukan kepadaku. Apa maksud dari ini semuanya? Agar kita ma'asal muslimin tetap di atas siratal mustaqim yang kita tiap hari, tiap salat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan bukan jalannya al-maghdub yang dimurkai. Kata Rasul, jalannya orang Yahudi, waladhdallin, bukan jalannya orang Nasara. Orang Yahudi mereka melecehkan para nabi. Mereka merendahkan martabat nabi, bahkan mereka membunuh para nabi mereka. Orang Nasara kebalikannya, mereka menuhankan nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Yang ini meremehkan, melecehkan, yang ini berlebihan. Islam siratal mustaqim meyakini Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad bukan yang memberikan rezeki. Semua itu milik Allah. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Ilah adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Ini adalah perintah Allah agar kaum muslimin tetap dalam garis yang lurus, bukan seperti orang Nasara yang mereka berlebihan. Makanya Rasul pernah bersabda, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku manusia biasa. Fakulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba Allah, manusia biasa bukan Tuhan. Jangan seperti orang Nasara yang menuhankan nabi mereka, dan jangan juga meremehkan seperti orang Yahudi. Maka sampaikan aku adalah utusan Allah yang wajib dicintai, dimuliakan, namun sesuai dengan kedudukan beliau. Ini ma'asal muslimin adalah as-siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi sampai menuhankan Nabi Muhammad, sampai mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah, dengan mengatakan Nabi Muhammad yang bisa mendatangkan rezeki, Nabi Muhammad yang bisa menghilangkan kesusahan, atau mengatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib. Tidak, ya. Bahkan Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku, yaitu Nabi Muhammad, tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan atau kemadaratan kecuali dengan seizin dari Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Seandainya aku, yaitu Nabi Muhammad, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak menimpaku kemadaratan. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan berlebih-lebihan. Cukup kita mengatakan beliau hamba Allah, utusan Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kemudian ma'asal muslimin yang kedua, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad SAW tadi, tidak boleh kita melecehkan, meremehkan, atau memperolok Nabi Muhammad SAW, atau memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajiban kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, bukan seperti orang Yahudi yang merecehkan, ya. Makanya Allah mengatakan dan sekaligus mengancam orang-orang yang melecehkan Nabi Muhammad, seraya berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang meremehkanmu, yang mencelamu Nabi Muhammad, memperolokmu, itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat, orang yang melecehkan, memperolok, mencela Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Kautsar tadi mengatakan, inna mubghidaka ya Muhammad
wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wan nuri sati huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad, seperti sebagian orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, mereka adalah para pembenci Nabi Muhammad. Kalau memang mereka kafir, memang itulah orang kafir benci kepada Nabi Muhammad. Cuma yang paling berbahaya lagi, ada di antara umat kita, umat Islam yang juga memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ada pula yang mengatakan semakin orang itu panjang jenggotnya semakin goblok. Padahal Rasul berjenggot. Rasul mengajarkan kita berjenggot. Rasul mengatakan a'ful liha, peliharalah jenggot. Kalau orang itu menghina seperti ini, naudzubillah min dalik. Allah juga berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Para ulama ketika mereka menulis tentang pembatal-pembatal keislaman, di antaranya yang memperolok ajaran Rasulullah SAW. Makanya ma'asal muslimin, kalau kita sekali lagi mengaku umat Nabi Muhammad, agungkan, muliakan ajaran Nabi Muhammad dan syiar-syiar Nabi Muhammad SAW. Kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad harus kita wujudkan, buktikan dengan kita membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Selama hadisnya sahih, entah masuk akal kita atau tidak, sesuai perasaan kita atau tidak, selama hadis sahih wajib kita benarkan. Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bih wa bima ji'tu bih. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan beriman membenarkan semua yang aku bawa. Contoh misalnya yang banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin tentang hadis dzubab, hadis tentang lalat. Rasul mengatakan apabila seekor lalat masuk ke salah satu gelas bejana kita, celupkan sekalian. Satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya ada obat. Ini hadisnya sahih. Kalau ada yang mengatakan nggak masuk akal, ini orang yang perlu dipertanyakan cintanya kepada Rasul. Rasul yang mengatakan kok ditentang. Sekali lagi ma'asal muslimin, kewajiban kita membenarkan semua sabda Rasul SAW selama itu hadisnya as-sahih. Kemudian yang keempat, di antara bukti kita cinta kepada Rasul, ta'atuhu fima amar, melaksanakan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat, kata Imam Ahmad rahimahullah, kurang lebih ada 30 ayat yang berkaitan wajibnya kita mentaati Rasul. Di antaranya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian, wahai kaum muslimin khususnya, kalian mengaku cinta kepada Allah, kalian mengaku cinta kepada Rasul, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya pengakuan namun kita tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair Arab mengatakan, taksir Rasulah wa anta turhibahu hada muhalan fil qiyasi badiu. Engkau memaksiati Rasul namun engkau mengaku cinta kepada Rasul, ini tidak akan mungkin bisa bertemu. Kemudian kata penyair tersebut, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau engkau betul-betul cinta dari lubuk hati yang terdalam, engkau akan mentaati Rasul SAW, karena orang yang cinta pasti mentaati orang yang dicintainya. Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian yang kelima, ma'asal muslimin, di antara bukti kita cinta kepada Rasul yaitu kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mendakwahkan kepada kaum muslimin semuanya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai umat Islam agar menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka kewajiban kita
adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan apa yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut, dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya an ibudullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah segala bentuk sesembahan selain Allah. Allah mengatakan tentang dakwah kita Nabi Muhammad SAW, Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku mendakwahi manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Apa dakwanya Rasul? Wa subhanallah, maha suci Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan pertama yang wajib untuk kita jauhi agar kita betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul ajarkan, ambillah, terimalah, jalankanlah, amalkanlah, praktekkanlah. Wa manahakum anhu fantahu. Adapun yang dilarang Rasul, maka jauhilah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, di antara kewajiban kita mengaku cinta kepada Rasul, konsekuensi kita mengaku cinta kepada Rasul, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak salat, kita tidak puasa, zakat, haji, kecuali mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti apa yang Rasul ajarkan, yang Rasul contohkan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi diri Rasul untuk kalian. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, hadil ayah aslun fit ta'asi bir Rasul sallallahu fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini adalah pondasi bagi kita untuk mengikuti Rasul dalam segala ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Dan itu perintah Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini perintah Rasul. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ini perintah Rasul untuk kita salat sesuai dengan cara Rasul SAW. Demikian pula puasa, zakat kita, haji kita, ibadah dakwah kita mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat betul-betul menjalankan 6 hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menegakkan agamanya di atas muka bumi ini. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, menolong ajaran Rasul, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang setia kepada beliau sampai akhirat kita nanti, dan semoga kita diberikan taufik hidayah, pertolongan untuk kita betul-betul menggenggam sunnah Rasul, untuk kita mengikuti ajaran Rasul sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.